warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Desa Putri dari Prodi Aquacultur, kelompok 2B, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membuka praktikum manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air adalah pengelolaan terhadap kualitas air agar sesuai dengan peruntukannya. Karena kita mempelajari tentang ilmu budidaya, maka saya akan melakukan pengukuran kualitas air agar nantinya dapat mendukung kegiatan budidaya. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum manajemen kualitas air pada kesempatan kali ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada botol BOD dan COD 125 ml, gelas ukur, Erlenmeyer 250 ml, pH universal, termometer air raksa, sedotan sebagai pipet tetes, kalkulator sebagai alat bantu hitung, tisu gulung, kertas label, larutan MnSO4, larutan NaOH dalam KI, larutan H2SO4, larutan Na2S2O3 0,025 N, larutan amilem, larutan indikator PP, larutan Na2CO3 0,045 N, larutan HCl 0,025 N, larutan indikator NO, Aquades, dan yang terakhir adalah sampel air tawar dari kegiatan budidaya. Cara pengukuran kandungan oksigen terlarut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita ambil sampel air budidaya, kita masukkan ke dalam botol BOD 125 ml. Kemudian kita tambahkan larutan MnSO4 1 ml. Kemudian tambahkan larutan NaOH dalam KI 1 ml juga. Kemudian kita kocok sampai larutan mengendap. Dan kita masukkan sampel air sebanyak 50 ml ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Selanjutnya kita titrasi dengan menggunakan larutan Na2S2O3. Ini larutan berwarna kuning muda. Kemudian kita tambahkan 2 tetes amilem. Apabila larutan berwarna biru, maka kita tambahkan dengan titrasi menggunakan Na2S2O3 0,025 N hingga larutan berwarna bening. Kemudian baca skala penurunan titran. Selanjutnya, untuk mengukur kandungan oksigen terlarut dalam air, kita masukkan ke dalam rumus CO sama dengan ml titran dikali N titran dikali 8 dikali 1000 per ml sampel.
Cara pengukuran kandungan karbon dioksida dalam air adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan 50 ml air sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Setelah itu kita tambahkan larutan indikator PP sebanyak 2 tetes. Apabila tidak didapatkan warna merah muda, maka kita tambahkan filtrasi dengan menggunakan larutan Na2CO3 0,045 m sampai larutan berwarna merah muda. Setelah itu kita baca skala penurunan titran. Selanjutnya kita memasukkan ke dalam rumus karbon dioksida sama dengan ml titran dikali n titran dikali 22 dikali 1000 per ml sampel. Cara pengukuran alkalinitas dalam air adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan 50 air sampel ke dalam Erlenmeyer 250 ml. Kemudian kita tambahkan dengan larutan indikator PP sebanyak 2 tetes. Apabila didapatkan warna merah muda, maka kita tambahkan dengan filtrasi menggunakan HCl 0,025 m sampai warna merah muda hilang. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus alkalinitas parsial, yaitu A dikali NHCl dikali 50 dikali 1000 per mililiter sampel. Cara pengukuran produktivitas primer dalam air adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan air sampel ke dalam botol BOD 125 ml. Kemudian kita masukkan air sampel ke dalam botol COD 125 ml. Setelah itu, kedua botol kita masukkan ke dalam air sampel selama 4 jam. Setelah 4 jam, kita ambil botol BOD dan COD-nya, kemudian kita ukur kandungan oksigen terlarutnya. Pengukuran produktivitas primer dalam air berdasarkan perbedaan kelarutan oksigen antara botol terang dan botol gelap, yang dinyatakan dalam rumus botol terang dikurangi botol gelap per waktu inkubasi dikali 12 per 32 dikali 1000 per phi, di mana phi kali ini adalah 1,2. Cara pengukuran pH dalam air adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tuang air sampel budidaya ke dalam gelas ukur. Kemudian kita masukkan kertas pH universal ke dalam sampel air budidaya. Kemudian kita samakan dengan indikator universal. Setelah itu, data ini dapat kita gunakan sebagai data per harinya. Cara pengukuran suhu dalam air adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita tuangkan sampel air budidaya di dalam gelas. Kemudian kita masukkan termometer air raksa. Kemudian kita dapat lihat suhu dari air sampel ini. Kemudian kita jadikan sebagai data per harinya. Cara pengukuran amonia dalam air adalah sebagai berikut. Pertama, kita ambil 25 ml sampel air.
Kemudian kita masukkan ke dalam air mayer 250 ml. Setelah itu kita tambahkan 1 ml larutan fenol. Kemudian kita homogenkan. Setelah itu kita tambahkan larutan natrium nitrofusit 1 ml juga. Kemudian kita homogenkan kembali. Selanjutnya kita tutup menggunakan plastik. Selanjutnya kita biarkan selama 1 jam untuk membentukkan warna. Kemudian masukkan ke dalam kuvet pada alat spektrofotometer. Baca dan catat serapannya pada panjang gelombang 640 nanometer. Dan masukkan ke dalam rumus kadar amonia sama dengan C dikali Fp, di mana C adalah kadar yang diperoleh dan Fp adalah faktor pengenceran. Adanya kenaikan karbon dioksida yang melebihi batas normal menyebabkan terjadinya penurunan pH yang signifikan, dan air memiliki pH yang tidak layak untuk kehidupan ikan budidaya. Hal ini diperkuat oleh Puspitasari 2017 yang menyatakan bahwa tingkat stres ikan yang banyak mengeluarkan karbon dioksida mengakibatkan perubahan pH pada kualitas air setelah perlapuan. Karbon dioksida akan mempengaruhi keasaman air sehingga menurunkan pH air. Tingginya kandungan karbon dioksida dibarengi dengan turunnya pH akan lebih berbahaya terhadap kelangsungan hidup ikan. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pH budidaya adalah dengan pemberian kapur pada tanah yang digunakan untuk kegiatan budidaya. Hal ini diperkuat oleh Yurin Pena et al. 2018 yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk menangani pH air yang berubah adalah dengan cara pengapuran. Pengapuran adalah pemberian kapur ke dalam tanah, pada umumnya bukan karena tanah kekurangan unsur kalsium, tetapi karena tanah terlalu masam. Demikian video dari Praktikum Manajemen Kualitas Air. Terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat. Saya pribadi memohon maaf atas segala kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.